Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kalestia Rada Plus. Kali ini gua akan membahas breakdown teaser Simbi House movie ketiga. Jangan kemana-mana, tonton dulu sampai habis. Pada tanggal 25 Juli setelah tamat Simbi House season 4 part 2, baru-baru ini merilis video teaser movie ketiga, yang dimana terlihat adegan dimana Hari, Duri, dan seorang laki-laki parubaya ada di dalam kereta api yang sedang melaju. Ketika mereka sedang berjaga-jaga akan sesuatu, tiba-tiba terlihat serangan dari kuku-kuku yang tajam dan muncul seekor serigala. Hari dan Duri keluar dari kereta api yang sedang melaju itu dan berlari menjauh. Untung saja mereka bisa menghindar dari kereta api yang kemudian meledak. Adegan selanjutnya terlihat bayangan seseorang dari pantulan matanya. Apakah sosok yang berwarna merah muda itu adalah sosok goblin baru? Ya, kali ini tokoh utama para goblin adalah goblin laut. Sudah saya duga jika goblin itu adalah goblin laut. Salah satu goblin perempuan tampak sedang melihat sesuatu, dan ternyata adalah goblin yang lain. Bayangan goblin yang terlihat di matanya tampak sedang membawa sebuah tongkat. Sosok goblin tersebut berbeda dari sosok goblin yang selama ini kita ketahui seperti Simbi dan Gembi. Saya tidak sabar untuk melihat sosok goblin baru itu, termasuk goblin yang seperti apa dan bagaimana peran aktifnya nanti. Tapi bukankah ini agak aneh? Dulu saya pernah membaca di sebuah artikel tentang latar belakang film yang akan tayang nanti, dan benar-benar tidak ada sedikit pun bagian yang menunjukkan tentang goblin laut. Saya tidak tahu lagi apa maksud dari semua ini. Ditambah lagi, suatu saat nanti para goblin baru itu juga akan muncul pada serial utama seperti Jubi, dan saya penasaran para goblin itu akan muncul pada misi berikutnya. Tapi saya juga merasa sedikit khawatir jika para goblin itu menjadi semacam senjata yang akan datang dan pergi untuk Hari dan Duri seperti Jubi. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Meskipun kekuatan ajaib para goblin tak tertandingi, tapi tetap saja mereka tidak seharusnya menjadi semacam senjata yang datang dan pergi. Saat para goblin muncul kembali, selalu saja mereka langsung melontarkan lelucon satu sama lain, kemudian membantu dengan kekuatan sihir mereka lalu pergi. Saya berharap tidak ada lagi strategi cerita seperti itu, melainkan seharusnya para goblin juga dibuat menjadi peran aktif yang bisa membantu dan benar sebagaimana semestinya. Sudah lihat kan bayangan sosok misteri goblin yang terlihat di mata salah satu goblin laut itu? Saya akan mencoba memprediksi bayangan sosok goblin yang misterius itu. Saya cuma lewat video ini hanya untuk bersenang-senang saja, jadi tolong jangan dianggap terlalu serius. Ini dia prediksi saya tentang goblin misterius itu. Meskipun saya tidak tahu seperti apa sosok goblin itu, karena hanya terlihat siluetnya saja, tapi dia hanya punya satu antena di kepala, bukan dua antena. Tubuhnya tertutup jubah dan dia membawa sebuah tongkat. Semua pasti sudah tahu jika melihat Simbi dan Gembi kalau goblin itu mempunyai dua antena di kepala mereka. Tapi goblin ini berbeda karena dia hanya mempunyai satu antena. Saya yakin bahwa goblin baru itu memiliki kisah tersendiri, dan dilihat dari sosoknya yang memakai jubah, goblin itu pasti memiliki posisi tinggi. Menurut saya sepertinya karena suatu kejadian dia turun dari kedudukannya yang tinggi itu dan hidup sebagai penjelajah. Dulu juga ada goblin yang memakai jubah. Sosok Duok sini sebelum menghitam yang adalah pemimpin goblin juga menggunakan jubah. Jadi sepertinya hanya mereka yang memiliki posisi tinggi yang bisa menggunakan jubah. Ditambah lagi jika dilihat saat goblin itu keluar dari portal, sepertinya goblin itu bisa datang dan pergi ke dimensi lain melalui portal yang dia buat menggunakan tongkatnya. Jadi mungkin itulah sebabnya bisa muncul spoiler latar belakang multiverse. Saya jadi teringat orang itu setelah membicarakan tentang jubah dan portal. Orang itu juga menggunakan kekuatan ajaib untuk membuat portal yang bisa membuatnya berpindah ke dimensi lain. Jadi dipikir-pikir lagi, mungkin Universe merasa terkesan setelah melihat Doctor Strange. Tapi apakah mungkin multiverse dan goblin laut bisa diceritakan semuanya hanya dalam durasi 1 jam 30 menit? Sepertinya butuh durasi setidaknya 2 jam untuk menceritakan dua poin itu. Sebenarnya kejadian besar apa yang terjadi hingga melibatkan tidak hanya goblin laut, tapi juga multiverse. Semakin lama animasi ini semakin berskala besar. Tentu memang bagus jika skalanya semakin besar dan jangkauannya juga semakin lebar. Tapi saya merasa jika agak berlebihan untuk genre animasi anak-anak seperti ini. Saya khawatir jika salah-salah alur ceritanya justru menjadi berantakan. Ditambah lagi muncul genre baru seperti multiverse yang saya saja sebagai orang dewasa tidak begitu bisa memahami, apalagi anak-anak. Apakah mereka akan bisa mengerti? Tentu nantinya karakter baru yang muncul akan menjelaskan tentang multiverse itu.
Tapi tetap saja, apakah nanti anak-anak akan bisa paham? Selain itu, sudah jelas jika Goblin baru itu akan muncul pada serial utama seperti Jubi, dan saya tidak bisa membayangkan akan menjadi sebesar apa skala serial ini di musim mendatang. Saya berharap semoga tidak dibuat berlebihan dan semua kasus dapat diselesaikan dengan alur cerita yang baik, tanpa ada sesuatu yang tertinggal. Sebenarnya saya menjelaskan ini kepada kalian tanpa banyak berpikir, tapi apakah jadi terlalu serius? Tapi tetap saja tolong jangan dianggap terlalu serius, apalagi ini juga teaser. Beberapa hari lagi pasti dirilis teaser lain yang akan memunculkan karakter baru lainnya, dan saya sudah tidak sabar untuk melihat akan seperti apa film ini nanti. Oh ya, satu lagi, untuk Jawa Movie ketiga ditayangkan serentak bulan Desember ini. Oke, itu saja pembahasan breakdown kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen videonya. Terima kasih.